Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis man wajada sa'atan wa lam yudhif fala yaqib bana musallana. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya lisan kita mengucapkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah berikan pada diri kita, kenikmatan yang begitu luar biasa yang khususnya nikmat iman dan Islam maupun nikmat kesehatan kesempatan sehingga kita dapat hadir melaksanakan sholat sunnah Idul Adha di mushola Darul Iman yang mulia ini. Seiring salat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Insyaallah kita semuanya menjadi umat yang dirindukan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Seandainya nikmat itu kita hitung, hadirin, niscaya kita tak dapat menghitungnya. Ibaratkan ranting sebagai penanya dan lautan sebagai tintanya, sesungguhnya kita tak dapat kita tulis nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur padaku, kata Allah, aku akan tambah. Tapi apabila kau kufur terhadap nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, banyak orang yang sehat tapi banyak juga yang maksiat. Banyak orang yang punya banyak uang, harta, tinggi jabatannya, tinggi pangkatnya, tapi tak mau taat. Banyak orang yang memiliki rezeki yang banyak, beli rokok bisa, tapi tak mau berkorban. Oleh karena itu, hati-hati, kata Allah. Inilah sekelompok orang, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita bersyukur adalah ketika kita tidak tertarik menjadi orang lain hanya karena kehidupan dunianya berada di atas kita. Oleh karena itu, peringatan buat orang yang tidak mau berkorban. Di salah satu hadis Rasulullah, man wajada sa'atan walam yudhif fala yaqib bana musallana. Barang siapa yang berkelaparan harta namun tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Hadirin, ayat kedua kata Allah, fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Artinya dari dalam ayat ini kita pahami bahwa
Ketika dalam kehidupan kita temukan tiap tahun dia berkurban, tapi sholatnya bermasalah. Demi Allah, neraka tempat tinggalnya. Karena yang wajib dia tinggalkan, yang sunnah dia kerjakan. Inilah kata Allah, manusia yang paling munafik. Manusia yang paling munafik di mata manusia dia kelihatan baik, tapi di badan Allah dia adalah manusia yang tak pandai bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah sholihat, jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berkurban harus kita pahami bahwa la ilaha illallah wala dimahuha wala junutakum minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Yang sampai kepada Allah adalah orang yang paling bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang yang rajin berkurban namun masih memutuskan dari silaturahmi, demi Allah dia tidak layak masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium baunya surga pun tak layak. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Hadirin jemaah sholihat asar, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sejarah kurban sudah jelas Allah abadikan dalam Quran surah As-Saffat ayat 1 sampai 110. Ada dua tokoh yang diperankan, ada dua manusia yang mulia. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang kedua Nabi Ismail alaihissalam. Kita tahu Nabi Ibrahim semasa hidupnya penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Hadirin, ujian terbesar dalam hidup ini bukanlah kemiskinan, karena kemiskinan hanya sebatas pintu kubur. Ujian terbesar dalam hidup ini bukan gak punya harta, pangkat dan jabatan, karena gak punya harta, pangkat dan jabatan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang hina karena jabatan, hidupnya pun hina, matinya pun hina. Siapakah mereka hadirin? Fir'aun, Qarun, Namrud, laknatullah alaihi. Oleh karena itu, salah satu ujian yang paling besar dalam hidup kita adalah menghadapi orang tua yang tak beriman. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam punya ayah yang bernama Azar. Azar tugas membuat patung, menyembah patung, menjual patung, didakwa oleh Nabi Ibrahim. Namun usaha sudah didapatkan. Masalah hidayah adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala paman Nabi pun tak mendapatkan hidayah. Contohnya Abu Thalib, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala ada Nabi seperti ada Nabi Nuh tak mendapatkan hidayah. Kadangkala istri Nabi seperti istri Nabi Nuh pun tak mendapatkan hidayah. Dan alhamdulillah kita yang hadir pada hari ini bukan anak Nabi, bukan zuriat Nabi, bukan keluarga Nabi, bukan tetangga Nabi, kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang paling besar. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang kedua belum pun berakhir. Maka setelah dihancurkannya berhala-berhala, Ibrahim pun dibakar oleh Raja Namrud laknatullah alaihi. Diikat tangannya, dimasukkan ke dalam api. Bukan 1 jam, bukan 2 hari, Ibrahim mengendap dalam api selama 40 hari 40 malam. Pertanyaannya, apakah dia mati hadirin? Ternyata tidak. Inilah ujian bagi orang yang beriman. Jangankan badannya hancur, bajunya pun tak disentuh oleh api sedikit pun. Ketika dia dimasukkan dalam api, maka Allah berfirman, Ya nar, kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah hambaku Ibrahim akan masuk. Disinilah Allah menunjukkan mujizatnya hadirin yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran buat kita yang beriman pasti terus mendapatkan ujian. Ibarat anak yang kuliah, ibarat anak yang duduk di bangku sekolah, siapa yang dapat ujian? Yang ujian yang sekolah, yang enggak sekolah enggak mendapatkan ujian hadirin. Yang ujian yang kuliah, yang enggak kuliah enggak dapatkan ujian. Artinya apa hadirin? Yang diuji adalah orang yang beriman. Yang tak beriman disiarkan juga badannya, badan narkoba disiarkan, berzina disiarkan oleh Allah, tapi bukan berarti dia kaya, dia mulia. Belum tentu dia mulia. Maka Allah tegaskan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang kaya, bukan pejabat, tapi yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dalam hidup ini berbagai macam ujian yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenis ujian itu, hendaknya menyadarkan kita bahwa dunia darul bala, dunia ada tempatnya ujian. Meskipun Allah berikan ujian, tawa di atas air mata, berkah di setiap cobaan dan kemudahan di setiap kesulitan, la yukallifu nafsan illa usaha. Allah tak akan mungkin memuji seorang hamba
melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Hadirin, maka orang yang beriman, apapun ujian ditimpakan padanya, yang diterima oleh dirinya, tidak akan keluar satu kata pun, satu ucapan pun yang mencaci maki, menyumpah nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan berkata, "Raditu billahi rabba." Ya Allah kami ridha ya Allah. Ya Allah kami pasrah ya Allah. Hadirin, tapi perlu diingat hadirin bahwa ujian Allah tidak selalu yang enak-enaknya saja, gak selalu yang sulit-sulitnya saja. Bukan hanya sakit ujian, sehat juga cobaan. Bukan hanya miskin ujian, kaya pun cobaan. Banyak kita menganggap yang namanya ujian itu yang enak-enaknya saja. Kalau sudah sakit, ya Allah aku sedang diuji. Tapi kalau sehat lupa daratan. Miskin ujian, setelah kaya lupa bahwa itu juga ujian. Apa fenomenanya hadirin? Banyak orang yang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi malah gagal diuji dengan kekayaan. Ketika miskin hamba Allah, rajin dia ke masjid, ramah sama orang, tapi begitu Allah berikan harta kepadanya, dia lupa arah menuju masjid, sombongnya minta ampun sama orang. Artinya dia tidak lulus ketika diuji dengan kekayaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, apakah berakhir ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim? Ternyata tidak hadirin. Oleh karena itu, dalam Quran Surat ayat 100 Allah berfirman, apa kata Ibrahim? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Ibrahim berdoa selama 83 tahun. Dia nantikan putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Apakah dia berdoa langsung dikabulkan hadirin? Ternyata enggak. Padahal dia Nabi. Kalau menurut logika kita, Nabi itu berdoa pasti dikabulkan. Namun Ibrahim berdoa ternyata tidak dikabulkan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil hadirin? Apa pelajaran kita bisa kita ambil? Kita harus paham, kita harus ketahui bahwasannya Allah punya sifat cemburu terhadap hambanya. Maka ketika dikabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dijawab oleh Allah ayat 102-103-nya, kami berikan kabar gembira dengan anak yang penyabar yang bernama Ismail alaihissalam. Hadirin, Allah berikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Dengan lahirnya seorang anak, disebut pula karakternya anak yang penyabar. Bayangkan, artinya Ibrahim bersabar berdakwah terhadap ayahnya. Dia sabar dibakar oleh Raja Namrud, maka dia pun dapatkan anak seorang penyabar. Artinya apa hadirin? Dalam hidup ini kita harus berbuat baik. Ketahuilah, perbuatan baik kita itu akan kembali pada diri kita sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat akan kembali pada diri sendiri. Kita satu nafsiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah tak akan melupakan kebaikan yang kita beri, kesusahan orang lain yang kita atasi, dan air mata yang hampir saja menangis sebelum kita berbahagia. Hiduplah di atas prinsip, jadilah orang baik meskipun kita diperlakukan baik oleh orang lain. Kenapa kita harus menjadi orang baik hadirin? Karena kebaikan adalah jaminan rezeki kita. Itulah mengapa Allah memberikan rezeki yang tiada disangka-sangka dari mana datangnya. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian selanjutnya, dikabulkan anaknya lahir, diberikan anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Dan ternyata semakin lama semakin waktu berjalan ujian tambah rumit hadirin. Apa ujian terberatnya? Ujian terberatnya adalah ketika turun perintah Allah memerintahkan Ibrahim langsung menyembelih seorang anak kandungnya. Apa kata Ibrahim? Ya bunayya, inni ara fil manam. Wahai anakku, sesungguhnya ayah bermimpi dalam mimpi ayah akan menyembelihmu. Tapi hadirin, ini anak penyabar. Jawab Ismail alaihissalam? Ya abatif matuk malu, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau ini adalah perintah Allah, maka kerjakan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang sabar. Pertanyaannya hadirin, apakah Ismail mati ketika disembelih? Ternyata enggak. Maka dijawab ayat berikutnya, ketika keduanya berserah diri kepada Allah, maka kami tembus Ismail dengan sembelihan besar. Artinya apa hadirin? Keduanya selamat dari yang namanya ujian. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Mustahil bagi Allah menyuruh seorang ayah memotong anak kandungnya. Ini hanya sekedar ujian. Kita yang hari ini mungkin punya anak, mungkin anak kita narkoba hadirin, anak kita berzina, anak kita melawan sama kita. Ini ujian. Berapa banyak orang tua menangis karena pula anak? Berapa banyak orang tua menangis karena dibuta anak?
Itulah ujian kesabaran buat kita hadirin. Ketika kita ikhlas, maka di balik itu ada hikmah yang paling besar. Jadi dalam kehidupan kita sebagai anak, jangan pernah lupa datang kepada orang tua kita. Satu orang tua bisa merawat 10 orang anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua. Hadirin, ayah dan ibu belum tentu bisa merawat satu orang tua. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, ayah dan ibu dua orang terlalu istimewa untuk dijelaskan secara sederhana. Jika ibu adalah surga, maka ayah adalah pintunya. Sesungguhnya orang tua adalah pintu surga yang paling dekat. Orang tua adalah tiket surga paling dekat. Ridha Allah fi ridha walidain, wa syukur fi syukur walidain. Ridhonya Allah adalah ridha orang tua, dan murkanya Allah adalah murka orang tua. Jadi kita masih dititipkan bersama orang tua dalam hidup kita. Kalau kita bisa rawat dengan baik, kita rawat hadirin. Kalau kita bisa berbuat baik kepadanya, berbuat baiklah kepadanya. Karena kalau sudah tidak ada, akan merasakan sakit yang dalam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di salah satu hadisnya, celakalah, celakalah, celakalah. Sahabat bertanya, siapa yang celaka? Nabi menjawab, mereka yang masih punya orang tua tapi tak bisa masuk surga karena dia lupa berbakti kepada orang tua, dia lupa merawat orang tuanya, dia lupa memuliakan orang tuanya. Ujungnya hanya penyesalan yang ada. Hadirin jamaah sholat Idul Adha, insya Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan kita ada dalam doa ayah dan ibu kita. Mereka meminta kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh dan soleha. Berapa banyak ibu kita gak bisa tahajud karena merawat kita. Berapa banyak ibu kita gak puasa karena mengandung kita. Berapa kali seorang ayah meninggalkan surga mencari nafkah. Semua itu untuk membanggakan putra putrinya. Hadirin, surga memang tak berada di telapak kaki ayah, tapi ayah adalah orang yang menciptakan surga kecil di rumah dengan kerja keras dan kasih sayangnya. Tapi itu semua pertanyaan kembali pada diri kita. Berapa kali kita melawan mereka, menyakiti hati mereka. Berapa kali kita membentak mereka. Pelajaran Nabi dari Nabi Ismail alaihissalam untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Hadirin, mengapa kita sulit mencari pekerjaan? Mengapa kita payah mencari penghidupan? Salah satu yang mempersempit ridha Allah itu adalah karena tak berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin menurut Allah Subhanahu wa taala, rumah adalah tempat menerima kepulangan, di mana ada ayah dan ibu kita yang selalu memanggil nama kita. Orang tua kita mungkin tak secerdas diri kita, tak sesukses diri kita, tak sesempurna visi kita, tapi dia memiliki hati yang begitu ikhlas sehingga dia tak pernah meminta untuk membayar kembali segala jasa-jasanya. Hadirin jemaah sholat Idul Adha, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memaknai Idul Adha ibadah kurban bukan sekedar tebas hewan terus bagi-bagi daging. Lebih jauh dari itu, ibarat kita berani gak melepas apa yang paling kita genggam selama ini. Setiap kita punya ujian yang tampaknya tak masuk akal, namun sejatinya itu adalah panggilan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ibrahim dan Ismail alaihissalam, kita pun dihadapkan pada pilihan, apakah kita akan taat dan ikhlas melepaskan apa yang kita cintai demi Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha adalah tentang percaya dan ikhlas. Dua hal yang sungguh berat. Berapa banyak hal-hal yang dulu biasa sekarang terasa mewah. Banyak hal yang kita rasa sudah jadi bagian hidup kita, ternyata harus kita lepas. Dalam kitab tafsir Tamirul Ghafilin, orang yang paling ikhlas adalah orang yang meletakkan keningnya di setiap sujudnya. Walaupun dunia menghancurkan isi hatinya, dia akan tetap baik-baik saja. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat buat kita semua, dan selamat pada peserta kurban yang tahun ini. Mudah-mudahan kurban kita ini mendekatkan diri kita kepada Allah dan menambah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayatul hakim. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.